Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afsarul 'arabi wal 'ajam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi khairan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ يحظ وافر صدق الله العظيم. Kata-kata keta'ziman dan keikraman kami kepada para alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama akhir zaman yang kami muliakan, kepada abu pucuk pimpinan beserta keluarga, kepada dewan guru sekalian, dan yang kami banggakan, kepada sidang talabah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun maksud dan tujuan kami pada malam hari yang berbahagia ini tidak lain adalah untuk membawakan sebuah judul syarah yang telah kami beri judul Pejuang yang Terlupakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih segar dalam ingatan kita semua 350 tahun lamanya Belanda menjajah negeri kita, bukan untuk bertamasya, bukan pula rekreasi semata, akan tetapi gold, glory dan gospel itulah tujuan mereka. Rempah kita sirna, kebebasan kita mereka sita. Tidak hanya itu, para pendahulu kita pun dipaksa untuk menganut agama mereka. Bayangkan para hadirin, 350 tahun lamanya mereka menjajah sembari membawa agama. Sepatutnya timbul sebuah pertanyaan dalam benak kita semua. Mengapa sampai saat ini Indonesia malah menjadi negara dengan populasi umat muslim terbesar di seluruh dunia? Perjuangan para alim ulama itulah jawabannya. Gegarnya Islam di tanah air kita tercinta sampai detik ini tak pernah terlepas dari jatuh bangunnya para alim ulama. Perlu untuk kita ketahui dan camkan dalam memori kita bahwasannya antara ulama dan nusantara telah terjalin suatu hubungan yang begitu solid dan tak pantas untuk dilekang oleh masa. Catatan sejarah telah memproyeksikan berjuta fakta dan juga realita di mata kita rakyat Indonesia. Simbahan darah para alim ulama, cucuran keringat para habibana, seruan takbir yang menggema ke seluruh penjuru negara adalah saksi yang paling pantas untuk kita hujani dengan ribuan tanya tentang bagaimana perjuangan mereka dalam kancah mempertahankan agama dan juga negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan yang mulia selalu mengiringi mereka di setiap langkahnya. Tujuan yang mulia selalu mengiringi mereka di setiap langkahnya. Sampai detik ini mereka masih berpegang teguh terhadap keimanan. Tujuan mereka tidak hanya itu,
tujuan yang mulia selalu mengiringi mereka di setiap langkahnya. Simpahan darah para alim ulama tentang bagaimana perjuangan para ulama perlu untuk kita ketahui bahwasannya tersingkaplah sebuah rahasia yang selama ini terselubung di lubuk hati mereka. Cita-cita apa yang mereka gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat mereka sanggup mempertahankan keimanan, sehingga membuat mereka sanggup menapaki perjalanan yang begitu pahit selama 3,5 abad lamanya. Benar yang Nabi katakan, innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilmi, faman akhadahu akhadha yaqdin warin. Sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi dan rasul. Mereka para anbiya, ketika meninggalkan dunia yang fana ini, mereka tidak meninggalkan emas dan dirham. Mereka para nabi, para rasul hanya meninggalkan yang namanya ilmu. Sesungguhnya para ulama, mereka adalah penerus Sayyidina Muhammad, peninggi bendera Sayyidina Muhammad. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Barang siapa mengagungkan, memuliakan para ulama, maka sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa membenci para ulama, memfitnah para ulama, merendahkan para ulama, maka sungguh ia telah memfitnah Allah dan Rasulnya. Bukankah kita para santri merupakan penerus jalan suci para ulama, penerus dakwah Sayyidina Muhammad? Sudahkah kita membuktikan cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad? Bukankah hal yang membuat seseorang cinta adalah dia senang terhadap apa yang disenangi oleh sang kekasih, dan dia mencintai terhadap apa yang dicintai oleh sang kekasih? Maka sangatlah pantas bagi kita untuk membuktikan cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad, yaitu dengan mengikuti para ulama, dengan mencintai para ulama. Sebagaimana sejarah telah membuktikan bahwa merdekanya negeri kita, kembalinya Indonesia kepada sukacita, tak lepas dari sebuah prinsip yang mereka emban. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air merupakan bagian daripada iman. Inilah yang menjadi pedoman mereka. Jangankan harta, diri mereka pun rela digadaikannya. Mengapa kerelaan tersebut dapat terjadi? Karena pecundang bukanlah sifat mereka. Keimanan yang memenuhi dada membuat firman Allah menjadi yang utama. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Herutnya pertempuran yang terjadi di daratan dan di lautan, yang bertemakan mempertahankan keislaman dan keimanan, yang siogianya dapat menjadi teladan dan dapat kita jadikan menjadi panutan. Namun sangat disayangkan, realitas masyarakat Indonesia saat ini, mereka telah lupa dengan jasa para ulama. Jangankan kita katakan untuk meneruskan perjuangan, meneruskan apa yang telah ulama wariskan, menjaga yang ulama wariskan pun tak sanggup untuk kita lakukan. Padahal di dalam kitab Majmu' Ulama berpendapat, sebuah kaul ulama, illam yakunil fuqaha awliya'an lillah falaysa lillahi waliyyan. Jikalau bukan ahli agama yang soleh adalah wali Allah, niscaya Allah tidak memiliki wali. Ini membuktikan bahwasanya ulama adalah wali Allah di atas permukaan bumi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menempatkan ulama sebagai wali Allah, sebuah titel kehormatan setelah kenabian. Maka oleh karena
itu, jagalah para ulama. Jangan kau biarkan hati dan raga mereka terluka, karena mereka yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Bahwasanya hamba-hamba yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Maka ketika Allah sudah sirna dari tanah air kita, berbagai musibah dan cobaan Allah timpakan, barulah di situ kita berdoa, Allahumma ya kafiyal bala ikfilal bala qabla nuzulihi minas sama. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari syarahan di atas adalah, ulama dan Nusantara adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Ulama diibaratkan ibu bagi negeri ini. Perjuangan para alim ulama, simbahan darah para alim ulama patut kita apresiasi, saudara sekalian. Ingatlah jasa para alim ulama, jasa para ulama terdahulu yang telah mengangkat pedang demi tegaknya agama Islam di Nusantara ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mereka adalah wali Allah yang Allah titipkan ke atas dunia. Mereka adalah tongkat perjuangan Rasulullah di bumi Nusantara. Maka oleh karena demikian, selagi mereka masih hidup, jangan biarkan jiwamu menjadi redup dari cahaya ilahi yang telah Allah berikan kepada ulama kita. Jangan biarkan matamu tertutup dari cahaya, dari nur Allah yang telah Allah berikan kepada para alim ulama. Maka oleh karena demikian, selagi masih ada ulama, disitulah kita mencari ilmu, kita mengambil keberkahan pada beliau. Semoga Allah mengangkat derajat kita yang senantiasa mencintai para ulama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.